Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 15 Oktober 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, kondisi jembatan gantung Barak Budi yang berada di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat saat ini sungguh memprihatinkan. Jembatan yang menghubungkan dua desa ini merupakan akses utama bagi warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beginilah kondisi jembatan gantung Barak Budi yang sudah dibangun sejak puluhan tahun silam dan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Tanpa adanya perbaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, jembatan gantung yang dialiri Sungai Besitang ini sudah rusak sejak 3 tahun lalu. Dinding atau pagar jembatan yang terbuat dari besi terlihat patah akibat termakan usia. Jembatan ini merupakan akses utama bagi warga di dua desa, yakni Desa Harapan Jaya dan Desa Mekar Makmur, Kecamatan Selepan. Untuk melakukan aktivitas sekolah dan bekerja, akibat rusaknya jalan ini, para pelajar dan ibu rumah tangga terpaksa harus memutar dan menempuh jarak yang jauh untuk melakukan aktivitas. Bagi warga yang berani untuk melintas jembatan tersebut merupakan tantangan yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa. Salah seorang warga, Willy, mengatakan jembatan yang menghubungkan dua desa ini merupakan akses inti bagi masyarakat dan kondisinya kini sudah sangat memprihatinkan. Kalau kami sini menyebutnya di jembatan Titi Barak Budi yang menghubungkan dua desa antara Desa Harapan Maju dengan Mekar Makmur. Ya kalau warga sebenarnya udah banyak yang ngeluh kan gitu. Banyak yang mengeluh masalah Titi itu. Yang dikhawatirkan itu kan Titi bisa dibilang jalan inti ya. Apabila kami terhambat dari pasar besar, adanya banjir kan gitu. Nah, itu terputuslah akses jalan. Jadi inilah jalan utama yang digunakan untuk menghubung dua desa. Ya belum ada perbaikan sampai sekarang ini. Kalau dihitung tahun udah lebih kurang 2-3 tahun inilah gitu. Ya, adapun perbaikan cuma mengatasi aja lah yang ini tadi. Warga berharap pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Langkat tanggap terhadap banyaknya kerusakan jalan dan jembatan yang ada di seluruh desa yang belum pernah tersentuh perbaikan sama sekali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, anggota DPR RI Mutia Hafid bekerja sama dengan Kementerian Kominfo mengadakan tablik akbar dengan mengundang penceramah Ustaz Nur Maulana di lapangan PSKB Desa Buntu, Badimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Acara tersebut dihadiri ribuan warga yang mayoritas berasal dari kelompok pengajian ibu-ibu se-Kabupaten Deli Serdang. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan kegiatan tablik akbar ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan untuk mempererat silaturahmi antara Mutia Hafid dengan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Mutia berharap kegiatan ini bermanfaat bagi jamaah yang hadir dalam tablik akbar yang bertajuk nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Mutia berpesan kepada para jamaah untuk mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Nur Maulana dan bisa disampaikan kepada keluarga maupun tetangga yang tidak hadir pada kegiatan tablik akbar kali ini. Dari Ustadz Maulana juga untuk mengingatkan kita pentingnya ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Ini penting tidak hanya kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, tapi sebagai warga negara dalam tantangan-tantangan dinamika saat ini di Indonesia mungkin menjelang 2024, penting sekali untuk kita menjaga persaudaraan. Tentu dalam rangka juga masih dalam rangka memperingati hari lahir Rasulullah SAW, kita harus juga mengingat pada hari ini untuk mengamalkan hal-hal yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang beliau tunjukkan.
Penceramah kondang Ustaz Maulana mengatakan sebagai umat Islam wajib menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dikatakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum mencontoh sikap teladan Nabi, diantaranya sifat amanah. Ustaz Nur Maulana juga mengajak jamaah untuk dapat bersalawat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota DPR RI Mutia Hafid mengadakan tablik akbar dalam memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di lapangan bola PTPN 4, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Hadir sebagai penceramah Ustaz Maulana yang mengingatkan warga Perbaungan untuk memelihara ibadah. Ribuan warga masyarakat Kelurahan Batang Terap, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti tablik akbar dalam memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI Mutia Hafid mengajak umat muslim, khususnya ibu-ibu, untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu. Walaupun tugas seorang ibu itu sering dianggap remeh, namun tanpa seorang ibu, keluarga dan anak tidak akan berhasil. Saat ini perempuan banyak menjadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga. Semua urusan di rumah sampai merawat dan mendidik anak menjadi tanggung jawab perempuan. Begitu juga urusan mencari nafkah saat ini banyak dilakoni perempuan. Oleh karena itu, meremehkan kodrat perempuan harus saling berbagi dan menghargai. Sementara hadir sebagai penceramah Ustaz Maulana yang mengambil tausiahnya, mengingatkan kepada warga yang hadir yang sebagian besar ibu-ibu untuk memelihara ibadahnya. Di samping ibu-ibu ini sangat hebat dan kuat, tetap menjaga ibadahnya jangan ditinggal. Meski perayaan Maulid Nabi dalam menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah telah lalu, namun saat ini warga Perbaungan Kelurahan Batang Terap memperingati hari ini dengan tujuan untuk meningkatkan amal ibadah umat muslim. Pemirsa, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari SH.MH menegaskan Polri sangat mengharapkan kepada ustaz atau dai-daiyah yang akan berdakwah kepada masyarakat maupun dari masjid ke masjid dengan berceramah, memberikan kesejukan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Hingga menjelang pemilu 2024 ini, suasana tetap aman dan kondusif di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Pihaknya mengharapkan kepada dai-daiyah berdakwah dengan sejuk, santun, dan humanis sekaligus membawa kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya membuka pelatihan dai-daiyah Kamtibmas Masjid Ar-Raudah Polda Sumut di Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan kemarin. Dengan mengambil tema bersama kita ciptakan area publik yang aman dan nyaman di Sumatera Utara dalam mendukung pemilu damai 2024. Wakapolda Sumut melihat dai-daiyah yang ikut pelatihan masih muda-muda dan pejuang Kamtibmas di masyarakat akan mampu berbuat baik dan menyampaikan pesan Kamtibmas di masyarakat. Polri sangat terbantu dengan dai-daiyah yang bakal terjun di masyarakat memberikan dakwah yang baik dan diterima oleh masyarakat. Sangatlah mendukung kegiatan Polri, khususnya di bidang keamanan itu. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa situasi Kamtibmas itu dapat terwujud kalau kita semua berkolaborasi antara aparat kepolisian, masyarakat, ulama, semua lapisan masyarakat itu. Nah, pada kesempatan sekarang ini ada pelatihan dai-daiyah Kamtibmas, sehingga Kamtibmas itu insya Allah ke depan yang saya sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'rufnya untuk kegiatan mengajak kebaikan itu dilakukan oleh para dai-daiyah ini untuk pencegahan kemungkarannya, kejahatan itu ya polisi dan aparat yang lain lah yang menegakkan itu, sehingga terjadilah kolaborasi itu. Sementara itu Ketua Masjid Ar-Raudah Polda Sumut Burhanuddin mengaku bangga kepada panitia pelaksana penyelenggara pelatihan dai-daiyah yang berdakwah memberikan kesejukan di masyarakat perlu menjaga keamanan di masyarakat. Pesan-pesan Kamtibmas juga harus sampai di masyarakat. Berdakwah sekalian mendapatkan berkah. Ia berharap dai-daiyah Kamtibmas Polda Sumut ini tidak boleh meminta-minta dan dai berdakwah dengan hati dan menjaga Kamtibmas dan tidak boleh intoleran.
dakwah dari masjid ke masjid dan mendukung penuh kegiatan Masjid Ar-Raudah Polda Sumut. Ke depan, keberadaan dai-daiyah Kamtibmas Polda Sumut memiliki program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk menjadi wadah para dai-daiyah, turut serta menciptakan suasana kondusif di masyarakat dan menyelesaikan konflik di tengah masyarakat dengan pendekatan agama. Para dai terus berma'ruf nahi munkar, tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan. Masjid Ar-Raudah tentunya sudah melalui Dewan Pembina restunya bahwa kegiatan ini akan melahirkan dai-daiyah yang memberi implementasi imunisasi untuk menjadi garda terdepan dakwah yang lebih lembut ya, untuk menghindari rasa intoleran. Jadi kalaupun ada nanti propaganda-propaganda, dai-daiyah Masjid Ar-Raudah Kamtibmas ini akan menjadi garda untuk menyampaikan lebih sejuk. Jadi dari hasil pelatihan ini akan membawa dampak positif nanti ke masyarakat. Harapannya bahwa menjelang hari demokrasi, hari kemenangan bagi semua masyarakat, dai-daiyah ini akan menjadi benteng untuk menjaga keamanan. Maka mereka akan menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Sementara pemirsa, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mendukung penuh kepada ustaz atau dai untuk berdakwah yang menyejukkan di masyarakat serta menjadi pelopor Kamtibmas di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari pada pembukaan latihan dai-daiyah Kamtibmas Masjid Ar-Raudah Polda Sumut. Dikatakan sebelum mengikuti pelatihan ini ada kasus yang sangat merisaukan kepada warga Sumut, di mana ada kejadian pembegalan kepada mahasiswa UMSU yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut. Namun Polda Sumut bersama jajarannya yakni Polrestabes Medan langsung mengambil sikap yang tegas dan menangkap para pelaku. Selain itu dengan dilakukan patroli terus-menerus dan sudah diluncurkannya mobil patroli perintis Samapta Polda Sumut membawa efek jerah kepada pelaku begal telah terbukti mampu menjaga suasana aman dari tindakan kejahatan jalanan di Kota Medan. Polda Sumut mengharapkan partisipasi dai-daiyah untuk selalu menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas di masyarakat. Polri sangat memerlukan peran ulama-ulama sekalian. Untuk itu, hendaklah Kamtibmas tetap menjaga berarti dai-daiyah untuk dituntut menjaga keamanan. Warga berhak ikut berpartisipasi menjaga ketentraman di masyarakat. Dai-daiyah berperan berdakwah yang sejuk. Pihaknya juga bangga kepada dai-daiyah yang hadir di Asrama Haji Medan ini ada 300 orang. Diharapkan dai-daiyah yang sudah mempunyai kemampuan tentang agama dan tetap mempelopori Kamtibmas. Kita tetap bersatu menjelang pemilu kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Turut hadir dalam kegiatan itu Dirbinmas Polda Sumut Kombes Pol Muslim Siregar, Kombes Pol Wahyu Kuncoro, Ketua Persatuan Wartawan Polrestabes Medan Khairum Lubis SH, pejabat UPT Embarkasi, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumut, Kasat Binmas Polrestabes Medan Kompol Kamdani, Kapolsek Medan Sunggal Kompol Yuda, Kapolsek Deli Tua Kompol Dedi, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Irianto, Kakan Kementerian Agama Sumut, dan lain-lain. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya pada sektor perizinan dan manajemen aset. Sektor tersebut disinyalir menjadi area yang rawan terjadi praktik korupsi karena melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan, serta adanya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa disalahgunakan, misalnya dalam kasus penyelamatan Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK Baruli Tua dalam sosialisasi peraturan pemanfaatan ruang kawasan sepadam Danau Toba disosialisasikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Data Lantai 4 Kantor Bupati Toba. Maruli mengungkapkan Danau Toba merupakan sumber kekayaan negara yang penyelamatannya masuk dalam prioritas nasional. Di balik kemegahan dan keindahan Danau Toba tersebut, praktik korupsi masih sering terjadi hingga menyebabkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan dengan bantuan stakeholder terkait. Sejak 2022, KPK terus mendampingi dan mendorong kerjasama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola agar tidak dikuasai atau Maruli mengatakan, pada Mei 2023 lalu telah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk penyelamatan Danau Toba. Hasilnya, ada kesepakatan dalam upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Toba atas hasil audit tata ruang oleh Kementerian ATR BPN dan penerimaan keramba jaring apung dalam rangka pengendalian pencemaran air. Sosialisasi ditunjukkan untuk menyamakan persepsi dan implementasi dari keputusan Menteri PUPR nomor 1695/KPTS/M/2022 tentang penetapan garis pesepadanan Danau Toba pada wilayah Sungai Asahan. Karena Danau Toba merupakan satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus dilakukan upaya penyelamatan untuk menjaga aset-aset di dalamnya. Sebelumnya KPK juga berperan aktif dalam penyelamatan aset Danau Singkarang, Danau Limboto, dan Danau Tondano sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang KPK tentang penyelamatan kerugian uang dan aset negara. Terdapat kegiatan yang diperbolehkan menggunakan daerah sepapadanan Danau Toba seperti untuk kegiatan olahraga, pariwisata, aktivitas budaya, dan keagamaan. Sementara untuk bangunan yang diizinkan pada sepadan Danau Toba yakni akses jalan, jembatan, dermaga, dan prasarana pariwisata olahraga dan keamanan. Ya, men-trigger kita karena memang ini sudah kita dorong sejak akhir 2022, November 2022, dan kemarin juga ada informasi dari UNESCO seperti itu. Ini semakin men-trigger kita, pemerintah provinsi harus lebih kencang berlari, pemerintah kabupaten dan juga pusat, karena memang status geopark ini ya harusnya bisa memberikan nilai dan juga manfaat lebih ya, bukan hanya buat pemerintah tapi juga buat masyarakat. Kita ke informasi pilihan rakyat pemirsa. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa pada saat pemilu 2024. Polres Labuan Batu melakukan persiapan pelatihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Mendeteksi dini pada pengamanan pemilu di halaman kantor KPU Labuan Batu, Jalan WR Supratman, Kota Rantau Perapat kemarin. Kapolda Sumatera Utara melalui instruksinya menjelaskan pelaksanaan pelatihan Sispam Kota dilaksanakan di tempat yang berpotensi yang berkaitan dengan objek pemilu. Polres Labuan Batu melaksanakan kegiatan tersebut di kantor KPUD Labuan Batu beserta sejumlah personil Labuan Batu yang sudah dipersiapkan untuk Satgas Deteksi Preventif Preventif Gakum dan Satgas lainnya juga ikut berkolaborasi menjadi satu melaksanakan simulasi pelatihan jika nantinya terjadi aksi di kantor KPUD Labuan Batu. Sudah diantisipasi sejak dini. Pada simulasi ini persiapan sejumlah personil dari Polres Labuan Batu dalam upaya pengamanan pemilu diperagakan langsung puluhan personil dari Polres Labuan Batu. Kapolres Labuan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan, pada kegiatan ini personil yang dipersiapkan untuk melaksanakan simulasi pelatihan jika sewaktu-waktu terjadi aksi unjuk rasa ke kantor KPUD Labuan Batu. Anggota yang melakukan pelatihan bisa benar-benar mengetahui harus berbuat apa pada saat terjadi aksi unjuk rasa di kantor KPU tersebut. Sispam Kota ini pada kali ini kita laksanakan secara real di lokasi sebenarnya. Pak Kapolda menginstruksikan bahwa pelaksanaan pelatihan Sispam Kota kita laksanakan di tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadi aksi-aksi yang berkaitan dengan pemilu. Pada saat ini kami memilih lokasi itu adalah di lokasi kantor KPU Kabupaten Labuan Batu, sehingga personil-personil Polres Labuan Batu yang telah dipersiapkan baik dari Satgas Deteksi, Satgas Preventif, Preemptif, Satgas Gakum, dan Satgas-Satgas lainnya ikut berkolaborasi menjadi satu untuk melaksanakan simulasi pelatihan apabila sewaktu-waktu nantinya terjadi aksi-aksi
ke kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu ini. Pada kesempatan ini Kapolres Labuhan Batu James H. Hutajulu menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas agar tetap kondusif dan jangan mudah terprovokasi serta bisa menjaring informasi yang belum tentu kebenarannya. Di informasi lainnya, pemirsa, Polres Labuhan Batu bersama KPU dan Bawaslu Labuhan Batu menggelar kegiatan pojok pemilu di mana kegiatan ini merupakan diskusi dan permasalahan yang akan terjadi menjelang pemilu 2024 mendatang yang bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu, Jalan WR Supratman, Kota Rantau Prapat, Sabtu siang. Kegiatan pojok pemilu, diskusi dan saling berbagi informasi dengan penyelenggara pemilu baik itu dari KPUD Labuhan Batu ataupun Bawaslu serta Polres Labuhan Batu. Dalam diskusi ini KPUD Labuhan Batu menyampaikan yang menjadi pokok permasalahan saat ini antara lain adanya kendala dalam perekaman KTP elektronik sulit mengumpulkan massa di satu kecamatan. Kendala perekaman KTP elektronik di daerah perkebunan mayoritas karyawan karena pada saat jam kerja tidak diperbolehkan melakukan rekaman elektronik KTP. Namun KPUD Labuhan Batu menjelaskan pihaknya sudah memiliki alat untuk melakukan pengecekan seorang akan melakukan pencoblosan di TPS yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan pihaknya akan diperintahkan anggota supaya berkoordinasi dan mendorong Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik dan pihaknya mengharapkan kerjasama untuk membantu Dinas Dukcapil guna melakukan perekaman KTP elektronik dengan memberdayakan kepala desa, Lurah, Kepling, dan Kamtipmas. AKBP James H. Hutajulu dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan pojok pemilu merupakan kegiatan diskusi dengan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Diskusi dengan teman-teman dari penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu serta dari Polres Labuhan Batu, mendiskusikan mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan pemilu yang akan kita hadapi nanti di 2023 dan 2024. Sehingga dalam pelaksanaan pojok pemilu itu kita saling memberikan informasi, saling sharing mengenai informasi sehingga permasalahan-permasalahan apapun yang terjadi nantinya terkait dengan pemilu bisa kita segera atasi. Ya, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.